kalian yang pengen masuk kuliah di bidang peternakan, ini juga penting banget loh. Nah, yang satu itu menggunakan kawin suntik atau menyuntikkan sel sperma sapi jantan ke sapi betina. Buat apa tujuannya? Selain buat mendapatkan keturunan, mereka juga pengen mendapatkan keturunan yang baik gitu. Atau bisa dibilang nggak cacat gitu. Nah, yang kedua, teknik fertilisasi in vitro. Embrio ternak yang unggul dihasilkan di luar uterus dalam jumlah tertentu dan disimpan dalam jangka waktu tertentu pada nitrogen cair dengan suhu 196 Celsius. Kemudian dapat diimplementasi, ini kayak aku typo deh, maksudnya 1960 Celsius. Kemudian dapat diimplementasikan ke induk betina tidak unggul dari spesies yang sama, dengan demikian akan cepat diperoleh banyak ternak unggul. Nah, ini maksudnya, pasti kalian pernah lihat, contohnya di manusia aja deh, di manusia ada bayi yang lahir duluan, dan akhirnya dimasukin ke tabung gitu, kalian pernah lihat nggak? Nah, terus diambilnya tuh tunggu beberapa bulan kemudian. Karena kalau enggak, dia bisa cacat. Pernah nggak kalian dengar kayak gitu? Pernah, Kak. Pernah kan? Atau kalian mungkin ada yang pernah lihat. Sama, hewan juga kayak gitu. Nah, jadi dia tuh harus disimpan dulu dengan suhu tertentu. Nah, jadi dia bisa bisa menjadi anak atau keturunan yang lebih baik gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini biologi tuh nggak hanya ada positifnya ya, tetapi dia juga ada negatifnya juga. Yang satu, senjata biologi, pembuatan mikroorganisme yang sengaja diciptakan untuk kepentingan tertentu. Nah, ini tuh ada yang ini loh, kalian pernah dengar nggak di Korea sedang mau menciptakan zombie? Tahu nggak berita itu? Baru dengar Tahu, aku. Aku baru dengar. Ada yang tahu, ada yang baru dengar. Iya, jadi di Korea itu di bidang kedokterannya atau di bidang ilmuannya, mereka lagi ciptakan zombie dari ini kayak sel-sel tertentu atau mikroorganisme tertentu gitu. Ada yang dari hewan, ada yang dari manusia. Jadi manusia yang udah meninggal atau yang udah mati, yang mayatnya nggak diketahuin atau maksudnya nggak ada keluarganya, itu mereka jadikan bahan praktek. Nah, kejamnya Korea di situ. Mereka jadikan buat agar mayat itu bisa hidup. Bahkan di Korea aja sekarang udah ada fakultas untuk berlindung dari zombie. Kalian bayangin. Mereka benar-benar ngelawan takdir Tuhan banget kan. Nah, itu tuh bahayanya biologi di situ. Jadi mereka tuh menciptakan semua sesuai kemauan mereka. Nah, itu. Terus ada cloning yang dianggap sebagai intervensi karya Tuhan yang Maha Esa dan tidak bermoral. Nah, cloning itu tuh kayak dianggap kita tuh lebih pokoknya yang kita melawan takdir Tuhan deh, pokoknya yang di luar itu. Nah, yang ketiga transgenik. Jika tidak dilakukan pengkajian secara benar dapat berbahaya bagi manusia. Sebenarnya nggak hanya transgenik ya yang berbahaya, kayak baik contohnya ya. Pokoknya semua nih kayak cloning yang tadi aku bilang, yang aku jelasin tuh kayak bayi tabung atau apa nih di peternakan. Nah, yang fertilisasi inseminasi itu juga bahaya ya kalau misalnya kita lakuin secara sembarangan. Nah, transgenik tuh sama kayak gitu juga. Dia juga penyuntikan juga. Nah, yang keempat, proyek genom manusia akan sangat berbahaya bila tidak dapat diantisipasi kelemahannya. Nah, pokoknya ini tuh yang ini hampir sama sama yang tadi ya. Pokoknya masih bergantung sama yang tadi kayak tentang penyuntikan buat menghasilkan individu gitu. Nah, polusi genetika. Polusi genetika itu sama juga kayak tadi, gen itu keturunan,
Jadi, masuknya suatu organisme yang mengalami mutasi atau mutan ke suatu lingkungan. Nah, bahayanya kadang tuh ada orang yang misalnya mempunyai penyakit ya, nggak hanya orang, mungkin makhluk hidup ada juga yang mempunyai penyakit dan akhirnya turun ke anaknya. Banyak yang kayak gitu ya, misalnya ibunya buta warna, anaknya juga buta warna, atau ibunya kena jantung, diabetes, anaknya juga kena. Itu tuh yang bahaya ya. Oke, ini kayak kita lanjutin di pertemuan selanjutnya ya. Oke, tentang biologi tuh sebenarnya sederhana ya, ruang lingkup biologi itu sebenarnya sederhana, tinggal kalian aja mau coba ngafal. Kayak tadi tuh sebenarnya aku nggak ngafal semua ini, aku coba menggunakan logika aku. Mungkin yang buat kalian yang pengen bisa biologi tapi kalian susah menghafal, kalian bisa gunain trik aku yang 5 minutes tadi atau bisa menggunakan, yang tadi inisial-inisial yang tabel tadi itu juga bisa. Atau kalian baca, terus kalian coba kayak ngajarin orang depan kaca, gitu juga nggak apa-apa, itu bisa juga. Itu membantu kalian kok. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak? 5 minutes-nya tadi gimana? Oh iya, nah 5 minutes-nya tadi, aku ulang ya, 2 menit 2 menit itu kita baca. Kita baca kayak kita bedah buku lah, pokoknya kita baca apapun yang ada di buku itu. Nah, satu menit kita istirahat, kita ngapain lah, atau kita, ngerakin jari lah, atau apa, itu nggak apa-apa. 2 menit lagi catat rangkuman. Tujuannya apa sih kok nggak dari baca langsung nyatet? Tujuannya adalah karena di istirahat itu, otak kita tuh masih berusaha nginget yang tadi. Jadi kalau misalnya kita baca langsung kita tulis, otomatis di beberapa jam atau di keesokan harinya kita akan lupa sama materi yang kita baca atau yang kita hafalkan. Tetapi kalau misalnya kita make, trik 5 minutes tadi, kita 2 menit baca, kita coba, atau yang dikit, kita coba baca apapun lah semampu kalian. Nah, 1 menitnya istirahat, pasti dijamin otak kalian masih berproses dan 2 menitnya catat rangkuman, itu lebih membantu. Kalian saat istirahat aja kalian mencoba mengingat, ditambah, kalian mencatat rangkuman, itu kalian bisa lebih mengingat lagi. Pasti kalian lebih bermanfaat ya, maksudnya lebih mengingatnya lebih jelas gitu. Nah, itu tadi yang gaya belajar visual ya, Kak. Nah, yang auditory gimana tipsnya? Oke, yang auditory. Aku juga pribadi auditory ya. Nah, cara aku, kamu lebih fokus ke video. Video kayak lebih ke di YouTube banyak kok, misalnya kamu nyari video penjelasan tentang ruang lingkup biologi. Nah, kamu dengerin itu maksimal banget atau, nggak maksimal sih, minimal 2 kali. 2 kali kamu ulang terus, lalu kamu ngomong. Misalnya contohnya, aku ambil contoh ke sini ya. Aku ambil contoh ke sini, pengertian biologi. Nah, nanti kan pasti ada omongan nih orang, bios, hidup, logos, pengetahuan. Kamu juga nggak hanya orangnya, tapi kamu ikutin orang yang ngomong, bios, hidup, logos, pengetahuan. Bios, hidup, logos, pengetahuan sebanyak 2 kali. Oke? Itu bakal ngebantu kamu banget. Nah, iya, bercerita ke teman juga bisa ya. Kayak kalian, kayak nyoba konsul nih, teman kalian punya penyakit apa, atau pura-pura ngajarin teman kalian, itu juga bisa. Kak, mending ngapalin rangkumannya doang atau poin pentingnya doang, atau mending ngapalin semua materi agar paham asal-usul, struktur urutannya suatu materi? Oke, kalau kalian ngafalin semua, langsung dalam satu waktu, aku jamin kalian nggak bakal hafal. Aku jamin kalian hafal cuma 2 menit, habis itu kalian lupa. Nah, jadi saran aku, buat Ahmad dan buat yang lainnya juga, terapin trik 5 menit tadi.
Oke, yang mau ngafalin, terapin 5 menit tadi. Contohnya, kalian mau fokus ke pengertiannya dulu. Kalian coba aja bacain pengertiannya dulu, terus kalian istirahat, kalian catat. Kalau misalnya panjang ya, mungkin kalau misalnya cuma pendek, kalian boleh lanjutin ke yang tadi. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kalian baca semua dalam satu waktu, nulis semua dalam satu waktu, nggak bakal bisa. Kalian bisa nulis bacanya bisa, cuman kalian bakal lupa. Jadi trik ngafal biologi di situ. Nah, poin pentingnya boleh kok kalian stabiloin gitu. Sambil baca, sambil stabiloin sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi kalau aku sendiri lebih baik baca selama 2 menit, mau sependek apapun itu, lalu aku catat selama 2 menit. Setelah aku istirahat 1 menit. Oke. Ada yang nanya lagi? Kak, aku mau nanya dong, Kak. Apa tuh? Kalau buat rujukan atau kayak apa ya? Kayak kakak tuh belajarnya dari mana sih, Kak? Kayak rekomendasi kakak belajar biologi gitu. Kayak dari buku atau channel apa gimana gitu, Kak. Oke. Aku itu awal belajar biologi itu karena aku semangat mau masuk kedokteran. Aku benar-benar dulu tuh pengen banget masuk kedokteran, dan yang aku incer adalah olimpiade. Karena aku tahu kalau misalnya mau masuk kedokteran tuh pasti incer banget tuh nilai atau olimpiade gitu. Nah, kalau aku sih pasti manfaatinnya buku-buku sekolah nggak apa-apa kamu manfaatin, karena itu juga banyak ya ilmunya dipakai juga. Cuman buat kamu kalau misalnya mau persiapan masuk kuliah atau ke perguruan tinggi, mending langsung ikut kompetisi. Kenapa? Selain kamu belajarnya lebih ekstra, lebih semangat, kamu juga punya target, kamu harus seperti apa, gitu. Kamu juga punya, cita-cita atau target pengen, harus bisa nih, kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nanya, Kakak lewat video atau lewat buku, itu tergantung cara gaya belajarnya masing-masing ya. Karena aku auditory, aku lebih baik aku baca, lalu aku ucapkan ke teman aku atau aku ngajarin diri aku lewat kaca. Itu buat kalian bisa ya, kalau misalnya kalian malu sama temen nih, takut di-judge sama teman kalian, kalian boleh kayak yang aku terapin ngomong sendiri depan kaca, tapi nggak apa-apa kok. Selain kalian bisa ngafalnya cepet, kalian juga bisa ngelatih public speaking, kalian ngerasa ngejelasin ke orang gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau kalian mau referensi-referensi kayak, mau dong buat latihan biologi, mau dong, video atau kirim link lombanya buat ngumpulin sertifikat, kalian boleh chat aku nanti. Oke, entar aku taruh IG aku di sini. Oke, ada pertanyaan lagi? Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Nah, kalau kalian mau ikut masuk perguruan tinggi ya, aku tuh dulu ngejar banget SNM ya, aku ngejar banget pengen SNMPTN. Nah, aku lampirin aja sertifikat kedokteran. Aku tuh dulu ambis banget di kedokteran. Makanya aku tuh di biologi ya paling suka sebenarnya tentang penyakit. Aku demen banget tentang penyakit. Selain aku bisa pura-pura jadi dokter ke teman, aku juga bisa bantu gitu. Misalnya ada, orang yang sakit apa, aku bisa bantuin obatnya apa, kayak gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Cuman kalau kalian rata-rata mau masuk mana? Aku masih agak bingung sih, Kak. Nggak apa-apa. Kamu kelas berapa? 12. Nggak apa-apa, semangat. Makasih, Masih Kak. ada waktu. Ilmu keperawat. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Ilmu keperawatan, Kak. Nah, ilmu keperawatan boleh tuh yang pelajarin aku tadi, yang biomedik gitu-gitu tuh ngaruh ya.
Nah, FKK, nah boleh tuh kumpulin sertifikat kedokteran. Kayak yang aku lakuin, itu bisa membantu ya, bisa membantu banget. Keren-keren jurusannya, iya nih Kak Sinta keren-keren semua ya. Semoga bisa masuk ke kuliah dan jurusan yang kalian inginkan. Semoga bisa lolos, amin. Info lomba Kak. Oke, aku masukin IG aku aja di sini ya, atau nomor telepon aku. Nanti aku kirimin profil yang ngadain. Itu ya, udah aku kirim. Kalian bisa chat aja, nanti aku kirimin profil yang ngadain lomba-lombanya. Oh iya, yang lomba yang aku ikutin tadi itu udah resmi ya, jadi maksudnya udah ada nomor legalitasnya. Kalian tuh buat masuk perguruan tinggi mungkin bisa kebantu banget karena udah resmi itu. Kak Sinta ini selesainya jam berapa, Kak? Ih, terserah mau. Kalau udah ya nggak apa-apa. Kalau mau sharing-sharing lagi sama teman-teman juga nggak apa-apa. Oke, oke. Gimana kalian? Pengen nggak ikut Olimpiade? Berminat gitu nggak? Minat, Kak. Nah, Kayaknya banyak yang minat nih, Kak Nala. iya kayaknya. Nggak apa-apa, Kak. Lumayan ngumpulin sertifikat kan ya. Info lomba mapel yang diadakan universitas, Kak. Itu yang aku ikutin tadi itu dari ITS. Biologi, Olimpiade Biologi dari ITS, Institut Teknologi 10 November. Cuman aku nggak tahu ya dia tahun ini ngadainnya kapan ya. Aku tuh ikut udah tahun kemarin sih, cuman kalau tahun ini aku nggak tahu dia kapan. Coba aja kalian follow ininya, kampus ITS-nya, mungkin ada info-infonya, biasanya di-update di situ sih. Itu olimnya online, Kak. Iya, itu online. Itu online. Cuman kan tuh COVID ya, nggak salah. Kita tuh masih baru banget pandemi, jadi tuh masih online. Mungkin kalau misalnya udah mulai mendingan, mungkin ada yang offline. Oh iya, aku mau infoin ya lomba. Aku balik ke profil aku kali ya. Mana ya? Oh ini. Ini yang Vina Superfood Ubaya. Itu tentang bioteknologi. Itu tentang bioteknologi khusus. Jadi di situ pertanyaannya kayak kalian disuruh bedain susu steril sama susu yang biasa. Terus kalian disuruh bikin produk. Ini mungkin yang kalian suka praktek, kalian suka. Suruh bikin produk yang belum diciptain sama orang-orang, tapi makanan. Kayak contohnya waktu itu aku bikin apa? Beras. Mungkin kalau kita kan nasi putihnya nasi putih biasa. Cuman aku itu mengolah dari bawang putih, aku ngolah dari bayam. Jadi kandungannya tuh lebih banyak gitu. Kalau di Vina Superfood, Ubaya tuh gitu ya. Ubaya tuh kampus di swasta ya. Mungkin tadi ada yang nanyain yang dari kampus, nggak hanya ITS. Ubaya juga kampus Universitas Surabaya. Kak, ilmu kita kan terbatas dari mana saja
kita belajar. Nah, kita nggak tahu soal TKA-nya diambil dari sumber mana yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Gimana cara jawab soal itu, Kak? Kalau nggak bisa jawab, kayak merasa belajar kok kurang, padahal udah belajarnya jauh. Udah jauh padahal banyak. Kalau TKA, kan sekarang kan TKA udah nggak ada biologi ya. Mungkin kalian fokus ke ini sih, kalau saran aku ya. Kalian fokus ke US, ke ujian sekolah. Cuman kalau kalian mau mandiri atau kalian mau SBMPTN, sekarang aku diinfoin SBMPTN itu bisa pakai prestasi. Jadi kalian kumpulin aja sertifikat olimpiade, udah itu. Itu yang paling penting. Nah, iya, cuman TPS doang kan? Udah nggak ada TKA. Nah, sekarang SBM udah bisa pakai sertif juga. Ini kalian kumpulin aja sertifikat yang aku bilang tadi. Kak, belajarnya dari mana? Ke olimpiade kan materinya banyak. Kadang di olimpiade itu suka ada kisi-kisinya. Kayak aku contoh di Vina Superfood Ubaya, itu dikasih rangkuman, cuman panjang banget. Jadi kalian harus pintar-pintar ngerangkum pakai trik yang aku ajarin tadi. Loh, kakaknya masih SMA. Aku seumuran sama kalian. Cuma aku berbagi pengalaman aku sesuai yang aku pernah menang di bidang itu. Gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian tanya aku soal SIMAK gitu, aku belum paham. Kenapa? Karena aku juga belum. Cuma materinya buat yang kalian mau belajar olimpiade, mungkin aku bisa berbagi pengalaman aku bisa bantu kalian biar kalian juga bisa mendapatkan medalis gitu, biar sama buat ngebantu kalian. Cuman kalau buat mandiri, aku kan juga belum tahu materinya ya. Jadi aku mungkin bisa bantu kalian di US sama di olimpiade. Karena keren banget. Makasih. Kamu juga. Kanalnya lain berapa? Hah? Lain tuh apa ya? Refleks. Oh, tahun. Oh, maaf. Aku 2004. Aku lahir 2004. Aku seumuran sebenarnya sama kalian. Cuman aku mau coba berbagi ilmu sama kalian. Sesuai pengalaman yang aku pernah gitu. Jadi buat kalian yang misalnya mau ikut olimpiade, nggak apa-apa DM aku aja, nanti aku kasih tahu cara belajarnya yang gampang. Biar kalian bisa mendapatkan medali juga. Aku kasih tahu triknya, karena kalau misalnya aku kasih tahu di sini, takutnya susah, udah malam juga. Lagi bikin usaha apa, Kak? Aku di umur segini, di umur 17 tahun, aku udah bisa jadi owner dari 2 kafe. Aku udah bisa, atau dikasih kesempatan ya sama Tuhan gitu, buat sekolah, sambil bantu orang tua. Emang iya ya Kak, SBM pakai prestasi, soalnya kemarin nggak ada. Emang baru tahun ini yang semenjak TPS doang. Rencana mau ke univ mana, Kak? Aku pengen kedokteran Unpad. Doain ya, makanya aku ngumpulin sertifikat kedokteran. Karena aku pengen kedokteran Unpad. Aku baru ikut olimpiade juga, Kak. Semangat! Udah ada pengumumannya. Tutornya habis bareng. Kak Sinta juga keren. Kak, please, aku pengen banget ikut Olimpio. Carinya di mana sih, Kak? Hubungin aku di DM atau di WA. Kak, bisa di-pin nggak sih, Kak Sinta?
IG aku yang tadi